Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anakku, hari ini hari Jumat 30 Juli 2021 kembali lagi bersama pelajaran seni budaya bersama Pak Tom. Hari ini bersama kelas 7F dan kelas 7G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk anak-anakku, hari ini hari Jumat ya, semoga berkah untuk tugas-tugas yang mungkin kemarin sudah tidak sabar mengumpulkan. Sempat Pak Tom menyampaikan anak-anak menggambar gunung. Apakah gunung yang di SD dulu sama di SMP ini berbeda? Nah, nanti kalau anak-anak sudah membuktikan, nah ini sudah terbukti ketika awal masuk sekolah gambar gunung, nanti Pak Tom tes lagi ketika gambar gunung lagi ketika mau lulus atau mau naik kelas 8. Nah ini nanti ada perbedaan enggak? Karena mungkin nanti Pak Tom posting di Instagram, ada beberapa anak yang sudah kepo ataupun sudah tahu Instagram tugas seni budaya itu apa. Ada mungkin ya seharusnya Pak Tom ataupun yang sudah kepo di Instagram, nah itu tugas-tugas di tahun-tahun sebelumnya pasti sudah ada. Kalau anak-anak mendengarkan materi yang disampaikan Pak Tom, alhamdulillah itu memahami materi yang sudah didapat pada waktu kelas 7 ini. Kalau sudah kepo, otomatis sudah mengetahui materi-materi yang disampaikan Pak Tom. Walah, nanti Pak Tom menyampaikan seperti ini, oh tugasnya seperti ini. Itu bisa dijumpai di Instagram. Di bab-bab seterusnya itu selanjutnya mestinya itu ada di Instagram. Ya, langsung saja fokus materi yang akan Pak sampaikan yaitu tentang teknik. Karena mungkin anak-anak menggambar itu ada yang sudah bagus tapi menggunakan teknik yang itu teknik blok. Nah, hanya mewarnai keseluruhan objek gambar. Ini Pak Tom izin share screen dulu. Materinya sudah terlihat share screen. Sudah Pak. Sudah Pak. Bisa Pak. Ini Pak Tom share screen. Sudah Pak. PowerPoint dulu, materi dulu, atau contoh tugas tahun kemarin. Ya, Pak Tom tawarkan kelas 7F dan kelas 7G. Kalau ini materinya. Kalau contoh-contoh tugasnya, anak-anak bisa jumpai di Instagram. Pak Tom tidak membuka Instagram, tapi ini contoh langsung link yang Pak Tom siapkan untuk tugas yang sudah ada. Ini Pak Tom buka di WA, kelihatan ya, nah. Ini Pak Tom simpan di WA istrinya Pak Tom klik ya linknya. Ini contoh tugas yang benar dulu. Anak-anak, tugas hari ini hanya gambar untuk minggu depannya ataupun berikutnya. Berarti ada 2 tugas langsung maksudnya. Ini tugas gambarnya dan juga tugas presentasi. Jadi anak-anak mempresentasikan. Silakan dilihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfanur Andaini dari kelas 7F nomor absen 35. Saya mendapatkan tugas seni budaya dari Pak Tom, yaitu bertemakan flora, fauna, dan benda alam atau alam benda. Saya menggambar fauna yaitu ikan dan floranya tumbuhan, dan sebagai benda alam yaitu batu. Dan saya menggunakan 2 teknik yaitu teknik linear dan teknik dusel. Teknik linear adalah teknik menggambar dengan cara memberi objek gambar garis baik garis lurus maupun garis lengkung. Nyandet Pak. Terlihat lebih jelas. Dan teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok menggunakan pensil miring. Apa-apa Pak. Putus. Iya. Oke. Nanti mungkin Tidak ada suaranya Pak. Oh, nanti nggak muncul suaranya ya. Oke. Nanti Nggak muncul suaranya Pak. Oke, terima kasih.
Jadi nanti Pak Tom share di grup ya, di contoh untuk itu. Enggak, ini gambar ya, ini gambar di video ya Pak. Ini juga kan, ini juga video. Jadi tugasnya Pak Tom kasih contoh di grup saja ya. Pak Tom mempresentasikan share screen materi. Di anak-anak itu nanti ada 2 tugas sekaligus. Yang pertama menggambar tadi, nanti jangan lupa di kolase. Di kolasenya seperti apa? Dan anak ketika proses mengerjakan, contoh di kelas 8A. Di proses pengerjaannya ini juga ditulis, dilihat, dan mungkin juga ada ketika Pak Tom menyampaikan materi. Nih. Kelihatan anak? Kelihatan, Pak. Proses mengerjakan ketika mewarnai ataupun mempersiapkan ini sketsa dan gambar aslinya. Kalau ini kelas 8. Kalau anak-anak nanti hanya menggambar langsung gambarannya, foto anak-anak mengerjakan. Gitu ya. Ini tugas berikutnya. Berarti ada foto kolase, jadi proses pengerjaan dan hasil gambarnya. Ini kelas 8 ya. Bisa di zoom biar terlihat jelas. Ini ada Pak Tom ketika menjelaskan. Boleh. Nah ini yang biasanya anak lupa, ditulis nama, kelas, dan absen. Juga tanggal berapa ditugaskan Pak Tom. Ditugaskan hari ini tanggal 30. Nanti biar tahu ketika nanti anak-anak mengumpulkan tanggal 29, ya anak-anak mengumpulkan tanggal 29. Karena tugasnya awalnya ini tanggal 30, nanti batas akhirnya seminggu ke depan atau Jumat depan. Jumat depan itu hari apa? Maaf, tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 6, Pak. Nah, tanggal 6 terakhir tanya. Bisa nanti anak-anak bisa mengumpulkan di WA saja biar Pak bisa lihat nama, kelas, absen. Kasih judul juga menggambar flora, fauna, dan alam benda. Karena ini tugasnya menggambar model. Ini gambar model kelas 8. Kalau gambar modelnya ini anak-anak disertakan gambar gelas yang punya di rumah atau sekitar kita. Ini gelasnya warna kuning dan bisa diberikan bayangan. Anak-anak, Pak saya menggambar halaman rumah, Pak saya menggambar ayam di rumah saya. Berarti boleh ayamnya, punya ayam di rumah difoto, terus digambar, dan juga foto anak-anak sendiri mengerjakan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, Pak. Mbak. Pak. Ya, foto kolase biar anak benar-benar mengerjakan. Oh, ini tugas anak-anak yang mengerjakan sendiri. Saya lanjutkan ini, media pembelajaran seni budaya kelas 7. Materinya yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemarin sebagian ini Pak Tom sampaikan bahwa nanti kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna. Apa diantaranya? Konsep menggambar atau pengertiannya. Yang kedua, bahan alat teknik. Terus unsur-unsur, prinsip-prinsip menggambar, prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini harus dipahami semuanya, anak-anak. Nanti muncul ketika ulangan ataupun latihan soal dan ulangan. Saya lanjutkan. Konsepnya ya ini apa? Melibatkan koordinasi, penglihatan, dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Nah, harus halus, nak. Anak-anak kan ada yang menggambar secara tergesa-gesa. Pokoknya gambar Pak, mari dikumpulkan. Nah, ini kelas 6 dulu ataupun di SD. Kalau sudah pro, alhamdulillah ini anak-anak
15 ini kelas 7F dan kelas 7G sangat luar biasa. Alam benda, istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki ruang. Berarti bendanya ini hidup di alam kan, berarti ada pemandangannya, bukan hanya mungkin hanya pohon saja, itu ada pemandangannya. Oke. Nah, menggambar flora, fauna, dan alam benda mewujudkan suatu gagasan berdasarkan otomatis ya, kalau flora, fauna itu ya pohon dan binatang. Alam bendanya, ya, lingkungannya itu, berarti pemandangannya. Anak-anak kalau diharapkan Pak Tom di pandemi ini anak-anak bisa menggambar rumah sendiri-sendiri, bisa enggak ya? Pemandangannya, ataupun halaman rumah kalian, ataupun kamar kalian. Lupa, saya itu enggak ada flora faunanya. Ya, mungkin ditambahkan akuarium lah, ini ada ikannya, ataupun ada batu-batuannya yang di ikan, ataupun di akuarium tersebut. Boleh, tidak hanya gambar gunung. Jadi Pak Tom kan memang mengawali kelas 6 ataupun kelas 7 awal ini untuk gunungnya itu berbeda enggak dengan gunung yang kelas 6? Boleh, itu hanya tambahan. Kalau anak-anak bisa mempresentasikan gambar gunung tersebut ya dengan gunung yang baru sekarang, silakan. Pak Tom tidak menganjurkan gambar gunung, berarti di sini boleh halaman rumah, pemandangan akuarium, ataupun halaman atau teras rumah kalian. Itu kan ada pemandangan alamnya. Bapak gak ono faunanya Pak, ini ditambahi sendiri, hanya tambahan anak atau imajinasi anak. Sampai di sini paham ya? Ini tidak harus ya, Pak. Tapi boleh ditambahkan anak-anak. Paham, Pak. Saya kepingin minyak kucing Pak, tapi ini saya masih gambar dulu. Boleh. Saya kepingin punya macan. Wah, ini ngeri. Enggak ya, tapi cuma hanya imajinasi, hanya gambaran. Bahan dan alat aman, seperti kertas, karton, jenisnya dengan satu warna, dengan polos pokoknya, atau HVS. Pak Tom tidak menganjurkan beli, boleh pakai buku gambar yang kalian punya di SD. Mungkin lupa ini masih ada sisanya, enggak apa-apa, tapi meminimal dana biar tidak beli-beli. Boleh pakai kertas HVS, jangan pakai buku loh ya. Aman sampai di sini. Boleh A3 dan boleh A4 gitu. Ya, sekilas info ada Pak laptop. Berikutnya ada ada yang menggunakan cat air di sini. Ada ini namanya kuas. Mana kuas? Yang untuk memuaskan ini kan palet, pena, pensil warna digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak-anak Pak, saya ingin gambarnya ini alatnya menggunakan cat air, boleh, ataupun menggunakan ini namanya palet ya, tempatnya apa gitu, atau wadah cat, ini namanya palet. Pensil warna ya kalian punya sendiri tadi itu boleh. Karena di tugasnya Pak Tom yang sudah disampaikan tadi kan apa? Kelas 7F. 7F 7G tadi udah bagi-bagi Pak Tom share. Menggunakan apa mau nak? Tekniknya arsir atau dusel. Nah, sini ini boleh hanya pensil saja, karena arsir kan boleh menggunakan pensil. Dan dusel itu sini apa sih Pak? Ya di sini Pak Tom terangkan. Blok ya, sudah umum. Pointilisme belum tahu, gradasi mungkin ada yang sudah tahu. Ya nanti kita bahas akuarel dan pelanggan. Iya Pak, tahu mencampur warna dari tua ke muda. Oke siap. Ada warna tua dan muda ya. Tuanya umur berapa? Ya pokoknya memadukan dua warna sekaligus. Nah itu pengertian gradasi. Oke saya lanjutkan lagi. Semangatnya siapa tadi? Suaranya Pak Tom enggak kelihatan ini. Oke lanjut. Nah, ini arsir. Anak-anak banyak yang menggunakan arsir horizontal apa vertikal selama ini ketika praktek.
arsir saya ini apa Pak? Pokoknya tak arsir Pak. Nah, jangan. Jadi nanti ketika ada tugas presentasi, mempresentasikan tugas. Jadi anak-anak saya mengarsir dengan teknik atau arsiran horizontal. Berarti arsirnya tidur atau miring. Terus vertikal, dari atas ke bawah, itu namanya vertikal. Terus diagonal, berarti kayak seperti garis miring. Berarti berbeda dengan horizontal. Kalau horizontal tidur atau dari samping kanan ke samping kiri atau samping kiri samping kanan. Kalau arsir silang ya seperti ini ya, dipadukan vertikal dan horizontal. Bisa juga silang, arsir diagonal kan silang itu. Nah ini terutama ini anak-anak bisa menjelaskan. Arsir adalah bisa dibacakan Mbak di sini Pak Tom lihat Mbak Nawal. Teknik arsir. Kliknya diklik dulu. Silakan. Teknik arsir menggunakan unsur garis yang mati lagi mic-nya, mic tekan. Nah, diulangi. teknik arsir menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Nah, ini kadang-kadang anak-anak terus pokoknya ono pensil iki Pak, tak gores-goreskan Pak, tak coret-coretkan, jangan. Berarti ini runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Loh Pak, saya ngarsirnya itu posisinya miring. Ya, berbeda lagi nanti nama tekniknya. Oke. Untuk arsir aman ya, menggunakan unsur garis yang disejajarkan. Sampai di sini, lanjut. Oke. Nah ini, ada yang tahu berbedanya dengan arsir? Apa bedanya? Pensilnya, oh, nyalakan mic-nya, ya jangan bisik-bisik. Dengan posisi miring, Pak. Nah, dengan posisi miring, pensil dimiringkan, digosokkan. Nah ini yang membedakan itu kalau dimiring itu akhirnya digosok. Biasanya tangan itu wireng kabeh. Ataupun anak bisa memakai alas kertas ataupun tisu ataupun kapas dan lain-lain. Ini dengan miring ini ternyata rebah atau rebahan yang mungkin Pak Tom ini bahasanya anak-anak seperti ada yang daring miring-miring ada ya. Itu berarti anak-anak rebahan. Jadi kalau daring dengan Pak Tom sudah niat dengan sudah untuk mengikuti dengan baik ya dengan posisi duduk yang tegak. Ini ya contoh mungkin menggambar alis ataupun mata. Ini tampak hidup, hitam putihnya terlihat hidup. Berarti ada yang terang, ada yang gelap. Bisa dihapus ya kan, tidak hanya dicoret-coret saja atau digores-goreskan, bisa dihapus untuk putih-putihnya. Sekarang dibacakan Mas Valen. Teknik Dussel. Menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Oke, terima kasih Mas Valen. Kelas 7G. Benar ya? Oke, siap. Saya rasa Dussel aman. Sudah pernah lakukan ya anak-anak ya. Tapi gak ngerti jenenge Pak. Ketika sudah ditentang dengan Pak Tom, sudah tahu. Ini mungkin ada yang pernah nggak dengan teknik ini? Ayo, ada yang pernah nggak? Sudah kelihatan gambarnya nggak? Di Zoom. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah ya? Teknik Sudah. pointillisme. Tapi ngerti nggak? Teknik ini namanya teknik pointillisme. Tahu. Ada yang tahu, ada yang baru tahu. Ya, ini yang dinamakan belajar. Oke, menggunakan Pak Tom bacakan langsung saja ya. Menggunakan unsur titik atau poin itu kan kalau titik itu poin sebagai membentuk objek gambar. Teknik ini memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, ini kadang-kadang bosen ya. Sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Namun hasil sangat memuaskan dan artistik. Artistik itu apa ya kalau Pak Tom tanya?
Ada yang tahu nggak? Artistik itu indah. Nah, kalau anak-anak bisa melihat gambar ini, berarti gambarannya itu indah. Karena butuh apa gitu? Butuh kesabaran. Ya, untuk kumisnya ini tidak garis loh ya anak-anak. Titik. Berarti sampai membentuk kumis yang panjang, mata maupun semuanya ini titik. Ini karena harus butuh sabaran yang tinggi. Anak-anak sabar enggak sih? Sabar Pak, waktunya seminggu Pak. Enggak, atas terakhirnya akhirnya mana tugasnya Pak Tom Tage enggak? Oh iya lupa Pak, saking kesabaran nih gimana? Enggak ya, kelas 7F dan kelas 7G saya yakin sehari selesai. Bukan saya ini sabar Pak, jadi nanti saja Pak, kurang 1 hari saya kerjakan. Ya jangan gitu. Lanjut, teknik akuarel dibacakan Mbak Aisyah. Halo, Mbak Aisyah. Menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Nah, cat air secara langsung ini kan sudah menggunakan cat air. Jadi namanya akuarel. Dilihat dari namanya nih, aqua. Di aqua ini jadi otomatis ada yang menggunakan air atau tinta gambar secara langsung. Jadi tinta gambarnya, tinta. Berarti kayak bolpen ataupun seperti bolpen yang kayak stabilo ataupun seperti boxy gitu. Oh ya, boleh itu. Ini yang dinamakan teknik akuarel. Sampai di sini aman, paham? Gores-goresannya itu terlihat. Catat jelas. Nanti saya menggunakan teknik akuarel. Teknik akuarel adalah, nah, harus tahu menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Harus tahu. Dilanjutkan. Ada yang barusan mencatat, nah? Dicatat dulu. Jadi mungkin yang ketinggalan catatannya bisa dilihat di siaran ulangnya di YouTube-nya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lihatin Firman mencatat ini. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah mencatat. Harus cepat ya. Silakan dibacakan Mbak Nur Syifa. Menggunakan bahan cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan yang tebal hingga menutupi semua bidang gambar. Nah, hampir sama dengan akuarel, ya menggunakan cat air. Tapi yang membedakan apa? Sapuan yang tebal. Pak Tom kasih apa ini? Saya tebalkan tulisannya. Ini sapuan yang tebal. Yang bedanya seperti itu. Kalau akuarel tipis-tipis, kalau yang plakat tebal. Jadi bisa jadi cat air ini langsung cat air, nggak pakai dicampur-campuri air lagi. Ini seperti orang kayak orang membangun rumah itu langsung diteplok no ya semen cepet. Tapi ini dengan warna. Cat air kan warna-warnanya berbeda. Jadi sehingga menutupi semua bidang gambar. Contoh gambarnya mungkin seperti ini. Kalau anak ada contoh gambar yang lain, mungkin banyak di Google nanti ada ya. Anak bisa melihat contoh ini saja cukup. Pokoknya intinya menggunakan cat air yang tebal, sapuan yang tebal. Sampai di sini aman? Saya lanjutkan ya. Aman. Oke. Pak. Ini tekniknya sudah habis. Saya rasa kan kalau blok, tadi kan ada beberapa teknik ya. Ada blok. Nah, sekarang kita bahas dulu. Kita hentikan dulu. Nah, mengingat di SD blok ada yang bisa menjawab. Teknik blok adalah nanti Pak Tom masih poin. Ya. Apa ini? Memberanikan diri. Tadi gradasi sudah ada yang memberanikan diri. Warnai keseluruhan objek. Nah, coba Pak. Apa ini? Sebut nama dulu dan kelas. Pak Tom biar tahu. Ya, Rabani Arifin dari kelas 7G, Pak. Oke, Mas Nadiaska.
apa Mas? Dana apa? Dana Diaska. Oke. Panggilannya Mas Dana, gitu ya? Ya, Oke, siap. Silakan Mas. Teknik blok adalah teknik mau menggambar keseluruhan objek atau mewarnai keseluruhan objek gambar. teknik gambar yang mewarnai keseluruhan objek gambar. Nah, jadi teknik itu ternyata ya seperti mewarnai tadi itu namanya. Tapi itu namanya teknik menggambar. Jadi teknik blok adalah teknik menggambar dengan cara mewarnai keseluruhan objek gambar. Yes. Oke, terima kasih Mas Dana. Mungkin ada yang dicatat ya dicatat. Nggak usah ngenteni ono tulisannya mandiri. Gradasi, tadi siapa? Suaranya siapa? Gradasi. Arya Satya, Pak. Silakan, Mas Arya Satya. Kameranya dinyalakan biar kelihatan Pak Tom. Dan suaranya. Monggo. Gradasi. Diulangi lagi. Mewarnai objek gambar dengan mencampurkan dua warna, yaitu tua ke muda. Atau muda ke tua. Oke, sebaliknya ya. Terima kasih. Ada warna tua dan warna muda. Pak Tom dari dulu mungkin anak-anak menganggapnya ada yang warna merah tua, ada merah muda, ada hijau tua, ada hijau muda, dan sebagainya. Jadi kalau di sini mungkin anak-anak dulu menganggapnya itu ya tua muda. Tapi kalau belajar seni budaya bersama Pak Tom yaitu memadukan warna atau dua warna yang berbeda. Itu saja. Jadi bukan tua muda. Sekarang kalau Pak Tom kasih contoh seperti ini. Merah sama kuning dipadukan warnanya menjadi Orange. Kok ngerti, kok tahu, ya pernah mencoba Pak, kan sudah pernah bereksperimen. Nah itu bukan hanya warna tua dan muda saja, jadi boleh. Jadi memadukan dua warna atau lebih boleh. Jadi, pengertiannya enggak usah warna tua dan warna muda. Bisa dipahami ya, anak-anak semua. Dan Mas Arya Satya, terima kasih atas jawabannya. Jadi tua mudanya dicoret saja. Jadi memadukan warna dua sekaligus atau lebih. Terima kasih. Gradasi aman, blok aman. Tadi apa yang belum ya? Mungkin Pak Tom anak sudah pernah melakukan. Anak-anak mewarnai atau menebali gambar objeknya saja tuh, dengan spidol. Nah, itu sudah mewarnai anak-anak. Pertamanya kan pensil. Terus sekarang dengan spidol saja. Itu namanya teknik apa ya? Ada yang tahu nggak? Pak Tom kasih kode. Kalau bahasa Inggrisnya garis itu apa? Depannya L. Apa ya? Bahasa Inggris. Lain Pak. Lain ya. Nah, line ya, tulisannya line ya. Line. Jadi itu ke line. Namanya tapi linear. Nah, kalau itu namanya teknik linear. Tulisannya linear. Jadi teknik linear adalah teknik menebali objek pada gambar. Bisa ditulis, seperti linear atau teknik linear adalah teknik mewarnai dengan cara menebali objek gambar dengan spidol itu nah, ataupun menggunakan pensil yang tebal, itu namanya teknik linear. Pak, gampang Pak, aku kok mewarnai teknik linear cepat hari ini Pak. Ya, boleh, tapi Pak Tom kepingin anak-anak berkreasi yang lebih yang lebih pro, bukan kelas 6 lagi atau SD, karena kelas 7 ada teknik yang lain tadi, pointillisme, teknik plakat atau teknik akuarel. Ada lagi teknik yang mungkin belum dibahas,
Ada 7 ya. Coba Pak Tom kepingin ngulangi ketua kelas dari kelas 7G ataupun wakilnya. Ada wakilnya enggak? Ketuanya Mbak Foni ya. Halo, 7G. Iya, Pak. Oke, kalau wakilnya ada Mbak Foni. Siapa wakilnya? Muhammad Edwin, Pak. Oh iya, Mas Edwin. Sebagai Iya, nama Mas Edwin. Kapan pernah WA Pak Tom? Mas Edwin ikut extra band. Mana Mas Edwin? Gabung nggak ini? Wah, angel ini. Oh ini. Ayo silakan Mas Edwin. Ya Mas Edwin yang kapan WA Pak Tom ya? Oke siap. Mas Edwin diulangi, ada 7 teknik tadi yang disebutkan Pak Tom atau teman-teman juga. Yang pertama ada teknik gak urut gak apa-apa. Ayo dibantu pengurus kelas yang lain boleh. Wah ini Mas Edwin kok muncul hilang. Kelas 7. Arsir Pak. Lanjut. Yang lainnya. Ayo cepat. Teknik dosa. Terus. Teknik blok. Terus. Teknik akuarel. Terus. Pointillis. Terus. Teknik plakat. Terus. Teknik gradasi. Berarti ada 8 ya? Oke, berarti catatannya anak-anak ada 8 teknik. Oke, saya rasa nanti kalau ada latihan soal aman, tidak ada alasan Pak guru dijelasno Pak Tom. Nah, iki wis angel iki. Saya share screen lagi untuk materi berikutnya. Unsur menggambar sudah muncul ya? Sudah Pak. Ada titik, 2 garis, 3 bentuk, 4 bidang. Oke, itu Pak Tom titik bisa kasih titik tentang garis mungkin seperti ini, seperti memancarkan cahaya. Bentuknya ini. Bentuk itu mempunyai hanya 2 sisi, panjang dan lebar. Kalau bidang mempunyai 3 sisi, panjang, lebar, dan tinggi. Saya rasa gampang dan sudah dimengerti anak-anak, tapi harus tahu kalau Pak Tom ada pertanyaan unsur-unsur menggambar, harus tahu ada berapa ini, 4. Terus ditambahkan lagi, ada lagi. Berikutnya warna, tekstur, gelap terang. Sudah muncul? Oke, berarti ada 7 unsur menggambar. Di antaranya tadi ada titik, garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Warna umum. Kalau tekstur ini apa? Pak Tom tanya sekarang. Tebal dan tipis, kasar dan lembut. Ketika anak-anak menggambar atau mewarnai yang menggunakan krayon, tebal apa enggak gambarnya akhirnya, hasilnya? Tebal, Pak. Tebal itu anak-anak mungkin ada yang kepingin ditipiskan. Nah, digosok ambil apa biasanya kadang-kadang? Pakai tisu. Mungkin ada yang pakai penggaris. Situ itu punya tekstur. Berarti ada apa ya, meskipun apa ini ya biar agar terlihat indah dan lihat 3 dimensi juga. Nanti ketika menggambar gunung, sing ndukur tebel, sing sore tipis, boleh divariasi seperti itu. Itu sing hobi menggambar Pak, sing gak hobi menggambar wis pokoke gambar dan pokoknya ono warnae Pak. Gitu ya. Tapi Pak Tom di sini kepingin anak-anak kelas 7G dan 7F ini kalau sudah masuk SMP sudah harus ada perubahan menggambarnya. Jangan asal-asalan menggambar. Berikutnya ini pengamatan. Tadi
Di langkah-langkah menggambar flora fauna dan alam benda itu harus ada pengamatan. Anak-anak harus melihat dulu. Kalau nggak melihat itu nggak bisa gambar. Karena mungkin kita imajinasinya ini bukan hanya pelajaran seni budaya toh. Matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, macam-macamnya banyak Pak. Sekarang makanya harus pengamatan. Pengamatan yang paling mudah yaitu di rumah masing-masing. Kalau dulu Pak Tom di sekolah itu ya Pak Tom ajak muter-muter sekolahan. Ini ada pohon ini pohon sukun, pohon nangka, pohon belimbing, pohon dan lain-lain. Kalau di sini ada fauna ini ada ikan, ada ayam, ada burung. Nah, di SMP 15 karena pandemi, ya mungkin kita nanti pengamatannya di mana? Di Google. Gitu ya. Boleh anak-anak menyontoh atau melihat gambar di Google dan gambar di rumah masing-masing boleh. Ini Pak Tom sudah mengetik di Google gambar flora, fauna, dan alam benda. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Ini masih putih ya. Nah ini, Pak Tom itu bukan persis karena di tahun kemarin ketika Pak Tom klik menggambar flora, fauna, dan alam benda, ternyata ada gambar-gambar yang persis plek. Dan karena tugasnya dikumpulkan, ternyata itu bukan gambar aslinya, yaitu hasil screenshot dikumpulkan langsung. Nah, Pak Tom nggak mau. Ya, di screenshot, terus mungkin kalau di sini tidak ada nama orangnya, diberi namanya sendiri, Tomak kelas 7Z. Sudah muncul nggak ini? Nah, di HP anak-anak. Nah ini nggak mau Pak Tom. Itu si Tomak. Terus pemenang. Kelas 7Z absen 100. Nah nggak boleh. Karena mungkin gambarnya persis. Ya juga tidak gambar. Di screenshot dikirimkan ke WA. Nah Pak Tom tidak mau. Makanya nanti ini kalau benar-benar gambarnya real, ada proses menggambarnya, dilihatkan gambarnya dan proses mengerjakannya. Oke ya, sampai di sini paham ya, Pak Tom. Saya rasa anak kelas 7F dan kelas 7G jujur semuanya dan tidak boleh memalsukan hasil karya, yaitu dari Google lalu dikirimkan ke Bapak Ibu guru. Ini mungkin contoh gambar gunung. Kemarin Pak Tom sudah tugaskan ada yang gambar gunung untuk poin tambahan. Jadi harus real gunung apa yang digambar. Ini Pak Tom kemarin kan ada gunung-gunung yang spektakuler di sini. Sudah muncul ya. Jadi harus tahu gunung opo iki, gunung opo iki. Tom klik. Masih loading. 10 gunung dengan pemandangan spektakuler di dunia. Boleh di Indonesia, boleh. Nih, saya gambar gunung Fuji, Pak. Nah, ternyata ini gunung Fuji seperti ini. Sudah muncul nggak? Gunung yang Jepang. Sudah, Pak. Nah, ini ternyata warnanya ungu, Pak. Karena ini mungkin memfoto ataupun ketika subuh atau ketika apa ini. Nah, tahu. Nah, ini warnanya ungu. Rata-rata anak-anak menggambar gunung, gambar hijau, abu-abu. Itu ya. Nah, ini ternyata ada yang warnanya ungu. Gunung Fuji, boleh. Terus ada lagi gunung apa lagi? Costa Rica, Gunung Arenal. Nah, tidak hanya gambar gunung ini ada jalan, ya gitu bukan. Gunung USA, di USA sana Gunung SD Helen. Gunung Italia, gunung dari Gunung Meletus ini. Gunung Krakatau di Indonesia ini. Gunung Etna di Italia. Dan macamnya banyak. Saya rasa itu mungkin untuk tambahan tugas gunung tadi itu ya. Untuk yang terakhir ini tadi. Nih, tadi sudah mengamati anak-anak membuat sketsanya dulu. Tadi mungkin Pak Tom di gambar kelas 8 belum muncul ya.
gambar sketsa, dan juga pencahayaannya. Pencahayaan ini gelap terang yang tadi itu, ya, tengah-tengah dan sebelah kanan. Anak pertamanya di hitam putih saja dan boleh langsung diberi gelap terang. Terus dilanjutkan yang terakhir, pewarnaan atau penyelesaian akhir. Terus dilihat langkah-langkah menggambar flora-flora alam benda. Ini pewarnaan. Pak, saya warnanya hanya hitam putih. Boleh. Nanti anak-anak kalau ketika mempresentasikan, itu tekniknya harus tahu. Itu yang Pak Tom sampaikan, bahwa anak-anak boleh hitam putih dan boleh berwarna. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Aman ya? Ada. Yang paling utama, Gak ada. nama, absen, dan kelasnya. Jangan sampai lupa. Nanti Pak Tom gambarannya api. Kalau nilai nih, gak bisa nilai Pak Tom. Nanti Pak Tom bingung menilainya. Dan proses mengerjakannya. Minggu ini, maaf, tanggal 30 sampai tanggal 6, saya tunggu gambarnya. Terus berikutnya, untuk minggu depannya, berarti ini 2 minggu ya, yaitu presentasi. Anak-anak mempresentasikan. Jadi di sini saya Pak Tom contoh gambar ya. Ini gambar ini. Cari Pak Tom gambar yang sudah Pak Tom gambar ini diajarin di buku ya. Anak-anak sudah ada yang mengumpulkan dari kelas 7F, sudah ada beberapa anak yang mengumpulkan. Saya presentasikan sih, nah, biar bisa contoh. Nanti gambarannya flora apa, fauna apa, dan alam benda apa. Terus menggunakan teknik apa, dan juga menggunakan alat dan bahan apa. Itu lengkap. Pak Tom yang kelas 7F sudah mengirim tugas ini siapa ya? Oke, Mas Alvito kemarin. Kelihatan anak-anak di WA-nya Mas Alvito? Kelihatan. Oke, masih atau dulu lihat. Saya lihatkan. Nah, ini kan belum di kolase, karena mungkin kemarin Pak Tom belum suruh mengumpulkan tugas, karena sudah ada inisiatif untuk mengumpulkan tugas, tidak apa-apa. Oke, kelihatan ya? Tidak Pak Tom zoom, tapi sudah kelihatan ya? Nih. Kelihatan, Pak. Kita mulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito dari kelas 7F, absen 3. Di sini saya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Flora yang saya gambar yaitu pohon. Fauna yang saya gambar yaitu ada burung, dan alam benda yaitu pemandangan pegunungan. Di sini ada sponsor. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Di sini saya menggunakan teknik blok dan gradasi. Karena blok, yaitu teknik blok adalah teknik mewarnai keseluruhan objek gambar. Yang kedua, teknik gradasi. Saya memadukan warna 2 sekaligus warna, diantaranya hijau, ada biru dengan putih, orange dengan kuning, akhirnya jadi seperti pemandangan di pagi hari atau sore hari. Dan juga ada beberapa alat yang saya gunakan, yaitu pensil dan yang untuk warnanya yaitu krayon. Terima kasih atas perhatiannya dan presentasi saya. Saya Alvito dari kelas 7F, absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya. Aman ya sampai di sini untuk presentasi Pak Tom. Oke, saya rasa anak-anak boleh tidak lama-lama. Saya beri waktu 1 menit. Nah, nanti diukur tidak terlalu lama-lama, hanya 1 menit saja. Pak, kalau misalnya lebih bagaimana? Ya enggak apa-apa, gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat, nanti 30 detik. Cepetin ngomongnya. Jadi ada teknik, ada alat yang digunakan, dan gambar flora, fauna, alam bendanya itu anak-anak menggambar apa. Oke, itu tugas 2 minggu ke depan. Tugas 1 minggunya tadi kan hanya menggambar saja. Paham ya? Jadi kalau Pak, saya 1 minggu ini gambarnya sudah selesai, dan langsung saya presentasinya juga saya kumpulkan ke Pak Tom, gak apa-apa. Gitu ya. Jangan dijabri, Pak Tom nggak mau. Pak Tom suruh dikirim di grup. Ya, teman-temannya juga tahu juga, itu biar nanti kalau ada yang komen, ya ini namanya kita sama-sama untuk kayak di kelas gitu loh, nak. Ini gambarnya ini kayak gini ya, gambarnya ini kayak gini ya, kayak gitu. Nggak usah malu. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Aman ya, sementara Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas semuanya. Nanti jangan lupa saya ingatkan sebelum saya akhiri, ketua kelas dan pengurus kelas bisa mencatat siapa yang sudah hadir. Karena ini Pak Tom lihat ada 57 peserta, alhamdulillah. Mungkin hampir penuh ya dalam satu kelas. Ketua kelas aman, sudah dicatat ya? Dilihat. Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih, nanti bisa juga absen di kolom komentar di YouTube. Kalau begitu saya akhiri, sudah 1 jam lebih 5 menit untuk kelas 7F dan kelas 7G. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa, dipimpin oleh Mas apa ini dari kelas 7G. Mas Edwin aja tadi wakil. Dipimpin berdoa, Mas, agar semua yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Monggo. Teman-teman, setelah kita belajar seni budaya pada hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, Amin. setelah selesai dilanjutkan dalam hati. Terima kasih anak-anak, selamat berkarya dan selamat bertugas. Salam seni budaya atau mundur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.